raja. Dan Esther menyuruh semua orang Israel yang dia kenal untuk berpuasa. Karena memang dia sekalipun permaisuri raja tidak bisa sembarangan masuk menghadap raja kalau tidak dipanggil. Dan dia berkata, if I should perish, let me perish. Jika aku harus binasa, biarlah aku binasa. Kalau dia menghadap raja, membongkar semua rahasia si Haman. Akhirnya tiang gantungan yang disiapkan untuk menggantung Mordekai, paman daripada Esther, digunakan untuk menggantung si Haman sendiri. Mengapa terjadi saudara sekalian? Karena Tuhan berjanji, sekalipun engkau melewati sungai air yang deras, melewati api, aku akan menyertai engkau. Demikian juga ketika orang Israel kembali ke Yerusalem, mereka diperintah untuk mendirikan kembali kota Yerusalem oleh Nehemia. Datang serangan dari orang-orang sekitar yang dipimpin oleh Sanballat. Datang ancaman, mereka ingin membangun tapi ditolak. Sampai ketika mereka membangun kota Yerusalem, Nehemia memerintahkan semua rekan-rekannya menjaga sambil memegang lembing dan sambil membangun kota. Menghadapi ancaman, menghadapi bahaya, Tuhan beserta akhirnya kota Yerusalem dibangunkan kembali. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel yang terbuang, yang tersisa. Aku akan menyertai engkau sekalipun untuk melewati air yang dahsyat, api yang menghanguskan, tapi engkau tidak akan dihanguskan. Dan janji ini juga ditujukan kepada saudara jemaat Kristus. Ada amin saudaraku? Amin. Saya ingat gereja saya sendiri umurnya kurang lebih sama dengan gereja saudara di sini. Nanti kami akan rayakan ulang tahun ketiga tanggal 2 November. Saya sudah sing tadi malam bahwa gereja kami ketika didirikan sudah komit 10% persembahan untuk pekerjaan misi. Dan awal tahun 2007 kami diminta untuk membuka gereja di Bandung. Lalu kami membuka di Bandung. Tapi ada beberapa saudara yang tidak setuju. Sedangkan semula mereka sudah tahu bahwa gereja Agape adalah gereja yang menjalankan misi. Mereka maunya perbesar dulu gereja setempat, lalu pikirkan yang lain. Dan bisa mengatakan itu bukan yang Tuhan berikan. Kalau kita melakukan misi-misi apa saja, pelayanan keluar, sedangkan gereja yang di Bandung bukan saya merencanakan untuk buka. Tapi karena ada hamba Tuhan yang tahu tentang gereja Agape, dia minta untuk membuka Agape di Bandung. Lalu kami laksanakan. Beberapa keluarga yang tinggalkan gereja. Itu terjadi tahun yang lalu satu sekalian. Akibatnya apa? Keuangan gereja lalu merosot. Karena mereka termasuk pendukung-pendukung yang cukup baik. Sampai dengan menjelang bulan April tahun yang lalu, kami defisit hampir $4.000. Bagaimana sekarang? Lalu seorang saudara, nah ini untungnya yang mengusulkan seorang saudara bukan pendeta, mengatakan, Pak Bob, bagaimana kalau kita mengadakan puasa 40 hari? Kalau pendeta yang suruh, tentu orang mengatakan, ya pendeta sih yang puasa. Tapi untung yang suruh puasa 40 hari itu adalah anggota jemaat. Pak Hengki, jangan suruh jemaat puasa. Biar si Wira yang bilang, mari kita puasa. Ya semua akan ikut sekali. Kalau kami puasa, itu kami sungguh-sungguh melewati sungai yang deras, api yang membakar. Puji Tuhan. Akhir tahun kami surplus lebih 10.000. Itulah sebab kami berani undang pendeta baru. Kami undang pendeta dari Jakarta, seluruh kami tanggung semuanya. Tiketnya semuanya datang, semuanya kami tanggung. Jadi sekarang saya bisa jalan-jalan karena sekarang sudah ada calon pengganti. Anda bayangkan dalam waktu 3 tahun kami sudah undang pendeta untuk melanjutkan dengan semua kami dukung sepenuhnya. Tuhan berjanji. Karena engkau berharga di mata, karena engkau mulia,
Aku mengasihi engkau, aku menebus engkau, aku menyertai engkau melewati air yang dahsyat dan api, dan semuanya itu tidak menghanguskan. Terus sekarang saya tidak tahu gereja di sini, ya. Pak Hengki banyak ngobrol dengan saya, tapi saya melihat, saya merasakan, saya mengetahui bahwa Graceful itu belum melewati air yang dahsyat dan api yang menghanguskan. Berdoalah Tuhan kirim air yang dahsyat dan api, dan saudara akan mengalami betapa akan anugerah Tuhan. Dan salah satunya saudara sekalian, saudara tahun depan tuh harus sudah pindah gereja, betul tidak? Ya, cari gereja. Percaya, kalau saudara membaca di dalam ayat pertama sangat bagus sekali saudara sekalian. Di situ dikatakan, aku mengasihi engkau, maka aku menggantikan Mesir dengan apa? Dengan Seba dan Ethiopia. Itu janji Tuhan. Tempat ini sepertinya Mesir untuk saudara. Tapi kalau engkau tinggalkan Mesir, engkau akan mendapatkan tempat 2 kali lebih baik saudara sekalian. Ada amin? Gereja akan datang lebih baik, ya, karena engkau berharga di mata Tuhan. Yang berikut, karena engkau berharga di mata Tuhan, maka engkau ditebus oleh Tuhan. Karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, maka engkau disertai dan dilindungi Tuhan. Terus sekalian, yang ketiga, menarik sekali, engkau akan ditambahkan dan ditumbuhkan oleh Tuhan. Kepada umat Israel yang terbuang, bukan saja Tuhan menjanjikan penyertaan dan perlindungan, tapi juga akan menambahkan dan menumbuhkan jumlah mereka. Perhatikan ayat 5 dan 7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bahwa bawalah anak-anak laki-laki dari jauh, dan anak-anak perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang akan kujadikan. Nah, ini janji Allah kepada orang Israel yang terbuang. Aku akan bawa kau kembali ke Yerusalem, dan aku akan memanggil semua anak cucumu dari semua penjuru dunia untuk kembali. Dan saudara sekalian, saudara tahu, sekarang penduduk Israel di Israel jauh lebih banyak daripada ketika ayat ini diucapkan. Setelah Inggris memberikan Israel untuk mempunyai negara sendiri, maka Israel berkembang luar biasa. Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenakan. Sekarang terus orang-orang Israel dari berbagai penjuru dunia kembali. Dan janji ini juga ditujukan kepada Graceful Community Church. Ada amin saudara sekalian? Saudara Tuhan, Tuhan akan kirim. Dan yang menarik di sini saudara sekalian, dikatakan di sini dalam ayat yang, bawalah anak-anak laki-laki dari jauh dan anak-anak perempuan dari ujung-ujung bumi. Ini berarti apa? Tuhan akan kirim anggota-anggota baru untuk Graceful Christian Community Church dari jauh, dari ujung-ujung bumi. Dari mana saudara sekalian? Terutama dari Indonesia. Di Bay Area di sini gerejanya belum sebanyak di California Selatan. Di LA saudara sekalian sudah ada kurang lebih 70 gereja Indonesia. Di Bay Area belum begitu banyak. Di Fremont ada berapa gereja Indonesia? Only one, right? Hanya satu. Nah, saudara sekalian perhatikan akan janji Tuhan. Mulai sekarang, saudara berdoa minta pimpinan Tuhan. Ingat ayat yang tadi malam, Yosua 1, ayat yang ketiga, berkata apa? Masih ingat yang tadi malam? Mana kakimu menjejak? Di mana engkau membijakkan kakimu, dan tanah itu akan kuberikan kepadamu. Saudara ada ambisi, ya. Lihat di seluruh Fremont ini, tempat-tempat di mana saudara bisa menginjakkan kaki, dan saudara memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Terus kali ini ada janji Tuhan kepada orang Israel
Janji Tuhan kepada gereja saudara, janji Tuhan kepada gereja saya Agape. Dan saya sungguh